Halo sobat, siapa sih yang belum pernah makan ketupat? Jujur saja, kemarin waktu lebaran habis ketupat berapa piring ya? Enak sekali. Sobat, yang namanya ketupat bagi kita orang-orang Indonesia, lebih-lebih orang Jawa sudah tidak asing lagi. Sesuatu makanan yang lezat, apalagi disajikan bersama sate atau sop ayamnya. Nah, apakah sobat tahu bahwa ketupat tidak hanya dijumpai pada waktu lebaran saja? Sebagian masyarakat Jawa membuat ketupat pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari Jumat Pahing. Mengapa di hari-hari tersebut orang-orang Jawa banyak membuat ketupat? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tetap di channel Hadi Suwoto. Konon di sebuah kampung ada seseorang jejaka penggembala sapi milik majikannya. Oleh warga sekitar, penggembala tersebut dijuluki dengan nama si Dadung Kawuk. Dadung yang artinya tali yang terbuat dari bambu yang biasanya untuk mengikat sapi, sedangkan kawuk artinya hitam. Jadi, Dadung Kawuk bisa diartikan seseorang penggembala yang berkulit hitam. Jangan salah paham ya. Tidak semua yang berkulit hitam itu dinamakan kawuk. Setiap hari, Dadung Kawuk mengembala sapi-sapi majikannya di hutan dengan berangkat pagi dan pulang di petang hari. Tidak jauh dari hutan tempat menggembala, di situ terdapat beberapa pohon kelapa. Dadung Kawuk berpikir alangkah enaknya kalau bisa mengawasi sapi-sapi tersebut di atas pohon kelapa. Dadung Kawuk menghampiri pohon kelapa tersebut dan dia memanjatnya. Kini Dadung Kawuk benar-benar di atas pohon kelapa yang tinggi. Dadung Kawuk duduk di pelepah kelapa sambil mengawasi sapi-sapi yang sedang makan di dalam hutan. Asik nih si Dadung Kawuk. Di atas pohon kelapa tersebut, Dadung Kawuk mengambil jalur dibuat mainan dengan dianyam-anyam. Secara kebetulan, anyaman tersebut membentuk suatu bentuk atau wadah yang sekarang disebut dengan ketupat. Hari menginjak petang, Dadung Kawuk turun dari pohon kelapa dengan membawa banyak ketupat dan menggiring pulang sapi-sapi penggembalaannya. Sesampai di rumah majikannya, setelah sapi-sapi dimasukkan dalam kandang, Dadung Kawuk memberikan ketupat-ketupat kosong kepada majikannya untuk diisi beras dan untuk digodok. Setelah ketupat matang, Dadung Kawuk makan ketupat tersebut bersama-sama dengan majikannya. Memang, majikan Dadung Kawuk tidak pernah memandang Dadung Kawuk sebagai penggembala atau buruh. Apalagi Dadung Kawuk sudah bertahun-tahun di situ, sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Sapi-sapi yang digembalakan Dadung Kawuk semua sehat dan gemuk. Oleh karena itu, tidaklah mustahil di tengah hutan suatu hari Dadung Kawuk diam-diam didatangi oleh tetangga majikannya untuk menitipkan sapinya supaya ikut digembalakan oleh Dadung Kawuk agar sapi tersebut bisa menjadi gemuk dan sehat. Tahun-tahun berlalu, si Dadung Kawuk hidup sebagai penggembala sapi dan akhirnya sampai menemui ajalnya. Jenazah Dadung Kawuk dirawat dengan baik oleh majikannya sampai proses pemakamannya. Warga sekitar kampung tersebut menjuluki Dadung Kawuk sebagai pahlawan penggembala. Beberapa tahun setelah sepeninggal Dadung Kawuk, sapi-sapi sang majikan masih kelihatan gemuk dan sehat semua, meskipun sapi-sapi milik tetangganya sekitar kelihatan
lebih kurus dan sering sakit-sakitan. Maka tidaklah heran banyak para tetangga sekitar yang berdatangan ke rumah mantan majikan Dadung Kawuk untuk menanyakan apakah ada resep yang ditinggalkan oleh Dadung Kawuk tentang cara memelihara sapi agar tetap gemuk dan sehat. Sang majikan menjelaskan pada para tetangga tersebut bahwasanya tidak ada resep yang ditinggalkan oleh Dadung Kawuk, tetapi setiap malam Jumat Pahing, roh si Dadung Kawuk mendatangi kandang sapinya. Di situ Dadung Kawuk mengelus-elus sapi-sapi tersebut dengan mengencingi makanan untuk sapi-sapi itu. Dijelaskan pula oleh sang majikan, Dadung Kawuk akan datang pada setiap malam Jumat Pahing di setiap kandang sapi dengan syarat disajikan makanan favoritnya, yaitu ketupat yang digantungkan pada tiang yang ada di dekat kandang sapi. Nah, dari kisah tersebut, maka sampai sekarang ini tiap malam Jumat Pahing atau Kemis Legi Siang, orang-orang banyak yang membuat ketupat meskipun mereka tidak memiliki sapi. Sobat, terlepas dari benar dan tidaknya kisah tersebut, yang jelas ketupat memang lezat untuk dinikmati.